Jumpa lagi dengan saya, Edo Leon. Apa kabar semua? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu. Jangan terbebani ketika Anda dibenci orang. Silahkan simak terus video ini. Menghadapi pembenci, Anda harus bersikap tenang, jangan berperilaku emosional atau marah kepadanya. Karena pada dasarnya, pembenci itu ingin respon dari Anda. Ketika Anda meresponnya dengan positif, tetap tenang, tidak emosional, dan tidak marah-marah, maka pada akhirnya ia akan kesal sendiri. Dan jangan tunjukkan sikap yang negatif kepada mereka. Karena ketika Anda bersikap negatif, maka ia akan semakin bangga bahwa Anda berpengaruh terhadap apa yang mereka lakukan kepada Anda. Ini akan membuat suasana Anda justru akan memburuk. Anda juga wajib melindungi diri dan fisik Anda. Artinya jangan biarkan pembenci Anda menyakiti Anda atau memberikan kekerasan fisik kepada Anda. Ini sangat penting sekali agar Anda tidak kena dampaknya secara fisik maupun secara mental. Ketika Anda dibenci di internet, seperti Anda mungkin dikasih kata-kata yang kotor atau mungkin dibully di internet, jika Anda merasa terganggu atau merasa terancam, Anda bisa lapor kepada pihak berwajib atau Anda bisa cerita kepada keluarga Anda, sehingga Anda akan bisa mendapatkan perlindungan. Jika Anda mendapat komentar negatif di internet atau sosial media, sebaiknya jangan mengomentari balik tentang hal-hal negatif kepada mereka. Cukup berilah respon dengan bijaksana seperti rasa terima kasih, saya bisa mengerti apa perasaan Anda, sehingga dengan cara ini malah justru mereka bisa merasa tenang dan tidak menyerang balik Anda. Tapi ketika Anda memberikan umpan balik secara kasar dengan kata-kata yang tidak enak di internet, maka justru akan terjadi feedback yang tidak positif di internet juga. Karena mereka justru akan agresif menyerang Anda dengan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Anda. Ketika Anda dibenci di internet, misalkan mendapatkan komentar negatif, Anda sebaiknya jangan memberikan komentar yang kasar kepada mereka. Terimalah masukan atau kritik ini dengan sabar, dengan rasa empati, dan tawarkan solusi dengan baik. Sehingga biasa pembenci akan merasa tenang, karena pembenci biasa menginginkan respon dari Anda. Ketika Anda merespon dengan positif dan dengan kesabaran, maka pembenci biasa akan merasa tenang dan tidak akan lebih agresif kepada Anda. Ketika Anda dibenci seseorang, sebaiknya Anda tetap berpikir positif dan berpikiran sehat. Jangan terbebani dengan perilaku mereka. Karena ketika Anda berpikir positif, maka Anda tidak terganggu secara mental, sehingga Anda bisa lebih tenang dan bisa lebih produktif menjalani kehidupan Anda sehari-hari. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pembenci biasanya sifatnya sementara. Misalkan ketika Anda berada di sekolah, ini biasanya kalau Anda sudah lulus sekolah, maka pembenci itu biasanya akan jauh kepada Anda. Atau ketika mungkin Anda ada di tempat kerja, jika seandainya Anda memiliki pembenci di sana, maka biasanya bersifat sementara. Ketika Anda pindah partner kerja, atau ketika Anda tidak mengurusi respon negatif mereka, maka pada dasarnya mereka akan capek sendiri dan tidak akan mengurusi kebencian itu kepada Anda lagi. Percaya sama saya, tetaplah direspon dengan positif dan jangan terbebani dengan cara mereka. Maafkanlah para pembenci Anda, karena dengan memberikan maaf kepada mereka, maka Anda bisa menunjukkan kebesaran hati Anda, kedewasaan Anda, dan pikiran Anda. Semakin Anda bisa memaafkan mereka, maka mereka bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan kepada Anda itu tidak benar. Dari situ Anda bisa memberikan contoh yang positif kepada mereka. Ketika Anda diperlakukan dengan kasar, misalkan, Anda justru memaafkan mereka, sehingga ini bisa menyadarkan mereka tentang hubungan yang baik kepada Anda. Jika seseorang membenci Anda karena ras, suku, agama, atau mungkin latar belakang Anda, sebaiknya Anda jangan membiarkan hal ini terjadi. Jika Anda di sekolah, Anda bisa membicarakan kepada guru Anda atau kepada sekolah Anda, atau jika di tempat kerja, Anda bisa membicarakan kepada supervisor atau manajer Anda, atau personalia di tempat kerja Anda, agar dikasih solusi sebagus-bagusnya. Karena ketika Anda mendapatkan kebencian atas dasar diskriminasi seperti ini sesuatu yang menyimpang atau melanggar hak asasi manusia. Jangan terpusingkan atau memenuhi pikiran Anda ketika Anda dibenci seorang, karena masih ada hal bermanfaat lainnya untuk difokuskan pada diri Anda. Jadi lupakan seorang yang membenci Anda, karena ketika Anda memikirkannya, justru Anda kurang tenang dan kurang fokus pada apa yang seharusnya Anda lakukan yang lebih positif. Tidak apa-apa ketika seorang membenci Anda, karena pada dasarnya Anda juga tidak bisa menyalahkan semua orang. Adalah mustahil bagi kita untuk menyalahkan semua orang. Ketika Anda dibenci orang, boleh jadi karena mereka iri kepada Anda, atau karena orang tersebut tidak memiliki apa yang Anda miliki, sehingga ini menjadi kelebihan
yang mungkin membuat orang iri kepada Anda. Jika ada orang yang membenci Anda, banggalah, karena ini artinya bahwa Anda melakukan sesuatu yang menarik. Sebagai contoh, misalkan Anda sukses menabung dan sukses bekerja sehingga Anda bisa membeli mobil. Mungkin ada orang yang benci kepada Anda karena iri. Ini artinya bahwa Anda melakukan sesuatu yang menarik. Menariknya bahwa Anda sukses membeli mobil dari tabungan atau pekerjaan Anda. Kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang bersikap positif atau membuat diri Anda bahagia. Hindarilah mereka yang bersikap negatif atau bersikap toksik kepada Anda, karena ini justru membuat Anda tidak bahagia atau bahkan terbebani, atau malahan membuat energi negatif kepada Anda, sehingga sebaiknya hindari. Carilah atau ambillah teman-teman yang memang positif dan membuat diri Anda bahagia, karena ini sangat bermanfaat untuk Anda. Ketika Anda dibenci seorang, sebaiknya Anda jangan terlibat dalam kekerasan maupun perkelahian, karena Anda bisa berurusan dengan hukum. Hal ini sangat sensitif karena setiap negara memiliki hukum yang berlaku, sehingga sebaiknya Anda jangan ikut-ikutan kekerasan. Ketika Anda dibenci seorang, juga Anda jangan balas dendam, karena malah Anda bisa kena batunya. Sebaiknya Anda bersikap sabar, bisa berempati, dan bisa dibicarakan dengan baik kepadanya. Alasan mengapa ia membenci Anda, untuk memperbaiki hubungan, atau bahkan Anda menghindarinya sama sekali. Nah, seperti inilah filosofi untuk menghadapi pembenci Anda. Terima kasih sekali sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan like, share, dan subscribe video ini. Dan semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada Anda. Dan nantikan video-video saya berikutnya yang lebih penting lagi. Terima kasih.